Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli dengan NIM J1A119230. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah seni yang membentuk individu yang kuat dan tangguh untuk memotivasi sekelompok orang agar mau bertindak dan bekerja sama demi meraih tujuan bersama. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap pemimpin itu memiliki jenis dan gaya yang berbeda. Karena situasi dan tujuan yang mereka hadapi itu tidak sama. Jadi, menurut researchgate.net ada 6 teori kepemimpinan yang perlu kita ketahui mulai dari sekarang, sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang hebat di masa mendatang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori orang hebat atau Great Man Theory. Di mana Great Man Theory ini secara garis besar merupakan penjelasan tentang orang hebat dengan pengaruh individualnya berupa karisma, inteligensi, kebijaksanaan dalam bidang politik, tentang pengaruh kekuasaannya yang berdampak terhadap sejarah. Terima kasih. Teori yang kedua akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Enjana. Saya akan memaparkan tentang bagaimana ciri-ciri dan juga sifat-sifat daripada seorang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli. Langsung saja untuk ciri-ciri daripada seorang pemimpin yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Yang pertama itu memiliki pengetahuan umum yang luas dan daya ingat yang kuat. Yang kedua itu memiliki sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mampu untuk bertumbuh dan berkembang, membedakan yang urgent dan yang penting, serta berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya untuk sifat-sifat daripada seorang pemimpin yang dikemukakan oleh Ronggo Warsito. Yang pertama itu bagaikan surya, menerangi dunia, memberi kehidupan, menjadi penerang bagi banyak orang. Yang kedua, bagaikan candra atau rembulan yang bisa memberikan cahaya penerangan keteduhan pada hati yang sedang sulit, bersifat melindungi sehingga setiap orang dapat merasakan keamanan dan kedamaian. Yang ketiga, bagaikan kartika atau bintang, menjadi pusat pandangan sebagai sumber kesusilaan. Yang keempat, bagaikan meja atau awan, menciptakan kewibawaan sehingga semua tindakan menimbulkan ketaatan. Yang kelima, bagaikan bumi, teguh kokoh pendiriannya dan bersahaja dalam ucapannya. Yang keenam, bagaikan samudra, luas pandangannya dan dapat membuat rakyat seia sekata. Yang ketujuh, bagaikan hegni atau api, adil, menghukum tanpa memandang bulu, yang salah mendapatkan hukuman dan yang baik mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bagaikan bayu atau angin, adil, jujur, terbuka dan tidak ragu-ragu. Demikianlah pemaparan daripada yang saya terangkan mengenai bagaimana ciri-ciri dan juga sifat-sifat daripada seorang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rebudi Pratama dengan NIM J1A119233. Saya akan membawakan materi mengenai teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Teori kepemimpinan situasional ini menyampaikan kepada kita bahwa gaya kepemimpinan yang tepat bergantung pada faktor-faktor tertentu, yakni pada faktor kualitas dan faktor situasi. Pada teori situasional ini terdapat 4 dimensi situasi yang dimana secara dinamis akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan seseorang, yakni yang pertama adalah kemampuan manajerial, yang kedua karakteristik pekerjaan, yang ketiga karakteristik organisasi, yang keempat karakteristik pekerja. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sondang P. Siagian adalah 1. Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas, 2. Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan, 3. Persepsi, sikap, dan gaya kepemimpinan, yang keempat norma yang dianut kelompok, yang kelima rentang kendali,
Yang keenam, ancaman dari luar organisasi. Yang ketujuh, tingkat stres. Yang kedelapan, iklim yang terdapat dalam organisasi. Yang kesembilan, kepemimpinan karismatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herniati Farudi dengan NIM J1A1195257. Baik, saya akan menjelaskan model-model kepentingan diantaranya. Yang pertama, model kontinuum otokraktik demokratik. Gaya dan perilaku kepemimpinan tertentu selain berhubungan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi juga berkaitan dengan fungsi kepemimpinan yang harus diselenggarakan, contohnya pengambilan keputusan. Nah, pemimpin bergaya otokraktik akan mengambil keputusan sendiri. Nah, ciri kepemimpinan yang menonjol, ketegasan disertai perilaku yang berorientasi pada penyelesaian tugas, sedangkan pemimpin bergaya demokratik akan mengajak bawahannya untuk berpartisipasi. Ciri kepemimpinan yang menonjol di sini adalah menjadi pendengar yang baik disertai perilaku memberikan perhatian pada kepentingan dan kebutuhan bawahan. Yang kedua, model interaksi atasan bawahan. Menurut model ini, efektivitas kepemimpinan seseorang hanya dan sejauh mana interaksi seseorang akan menjadi pemimpin yang efektif. Nah, poin pertama, hubungan atasan dan bawahan dikategorikan baik, dan yang kedua, tugas yang harus dikerjakan bawahan yang disusun pada tingkat struktur yang tinggi, dan yang ketiga, posisi kewenangan pemimpin tergolong kuat, dan yang ketiga, model situasional. Model ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang itu tergantung pada pemilihan yang kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan tingkat kematangan jiwa bawahan. Dimensi kepemimpinan yang digunakan dalam metode ini adalah memberikan perilaku pemimpin yang berkaitan dengan tugas kepemimpinan dan hubungan atasan bawahan. Nah, berdasarkan dimensi tersebut, gaya kepemimpinan yang dapat digunakan adalah yang pertama, memberitahukan, yang kedua menjual, dan yang ketiga mengajak bawahan berperan serta melakukan pendelegasian. Yang keempat, model jalan tujuan. Seseorang pemimpin yang efektif menurut model ini adalah pemimpin yang menunjukkan jalan yang dapat ditempuh bawahan. Nah, selain mekanisme untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu kejelasan tugas yang harus dilakukan bawahan dan perhatian pemimpin kepada kepentingan dan kebutuhan bawahannya. Nah, perilaku pemimpin berkaitan dengan hal ini tersebut harus merupakan faktor motivasional bagi bawahannya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya bawakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan materi yang dibawakan teman saya tadi, perkenalkan, nama saya Asar. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja membawakan materi saya, yaitu model jalan tujuan. Seorang pemimpin yang efektif menurut model ini adalah pemimpin yang mampu menunjukkan jalan yang dapat ditempuh bawahan. Salah satu mekanisme yang untuk mewujudkan hal tersebut yaitu kejelasan tugas yang harus dilakukan bawahan dan perhatian pemimpin kepada kepentingan dan kebutuhan bawahannya. Perilaku pemimpin berkaitan dengan hal tersebut harus merupakan faktor motivasi bagi bawahannya. Poin selanjutnya, teori dan gaya perilaku.
Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, karakteristik yang dia miliki. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memimpin fungsi kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulia Amanda dengan NIM J1A11978. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai teori kepemimpinan. Nah, langsung saja teori yang keenam, yaitu teori transformasional. Teori transformasional merupakan teori yang relevan dengan kehidupan modern seperti saat ini, di mana teori transformasional merupakan teori yang mencakup elemen yang sangat penting. Nah, apa saja elemen tersebut? Elemen tersebut adalah relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori transformasional ini terjadi ketika apabila satu orang atau sekelompok orang berhubungan dengan orang banyak dengan upaya untuk mengangkat posisi atau pencapaian para pemimpin dan pengikut dalam suatu tim. Dengan kata lain, antara pemimpin dan pengikut saling mengangkat pencapaian mereka sampai kepada tingkat motivasi dan moralitas atau semangat yang lebih tinggi. Jadi itulah hasil dari presentasi kelompok kami mengenai teori dan sifat kepemimpinan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan memohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan presentasi kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.